Oke, ketemu lagi dari Mas Ote. Oke, saya mengingatkan untuk mahasiswa Vekon ya untuk mata kuliah organisasi. Pengembangan organisasi belajar ya, kita pakai pengembangan organisasi belajar hari ini di mata kuliah pengembangan SDM. Untuk diskusi sebelumnya Anda lihat-lihat lagi, saya khawatir Anda lupa gitu mengisinya. Anda cek and recheck lagi yang belum terisi. Nanti saya akan coba sweep dari belakang, dari satu sampai terakhir. Untuk tugas akan saya coba selesaikan di hari Rabu. Jadi saya masih tunggu. Jangan lewat dari situ, nanti soalnya suka kalau yang terbelakang itu suka telat jadi memberikan penilaiannya ya. Yang telat-telat saya tinggal dulu karena saya harus maju ke depan, baru terakhir-terakhir saya sweeping dari bawah, dari belakang. Yang belum-belum mengisi saya sweeping di belakang ya. Karena masih banyak yang kadang-kadang mengisinya telat. Jadi saya daripada bolak-balik saya sweeping dari belakang. Ya mungkin untuk satu kedua karena sudah tidak bisa diisi saya akan sweeping ya. Yang mana yang belum, mana yang sudah. Oke. Nah, untuk masuk UT hari ini kita atau minggu ini kita dalam pembelajaran pengembangan organisasi. Ya, itu yang saya ingatkan buat mahasiswa jangan sampai ketinggalan ya mata kuliahnya. Soalnya yang kelima atau tugas dua sudah mulai. Nah, baik di dalam tutorial online ini sudah disematkan PowerPoint-nya ya. Anda baca, kemudian ada modulnya juga 78. Anda coba pelajari juga untuk dapat mengerti SDM ya, sumber daya manusia. Nah, kalau dalam sebuah perusahaan eh, bagian pengembangan sumber daya manusia ini penting ya, bahkan di perusahaan-perusahaan sekarang SDM itu diambil dari hukum. Supaya apa? Supaya orang-orang supaya bagian SDM ini dapat mengimplementasikan aturan-aturan dan hukum yang ada. Kenapa demikian? Karena bagian SDM ini berhubungan akhirnya dengan organisasi-organisasi di luar perusahaan yang harus diselesaikan dengan hukum. Makanya sering SDM ini pakai hukum ya. Nah makanya sering kalau Anda lihat title-nya orang SDM itu sarjana hukum ya. Nah bagaimana dia harus melakukan pembelajaran? Nah ini yang harus dipelajari oleh bagian ekonomi adalah organisasi belajar, di mana ada faktor belajar. Salah satunya adalah memberikan inovasi pada organisasi untuk meningkatkan. Nah, SDM itu harus berpikir keras bagaimana orang-orang di perusahaan bisa meningkatkan skill, pengetahuan dan lain sebagainya lewat pelatihan, lewat apa. Bagaimana mengundang orang-orang yang kompeten di bidang itu, gitu ya. Selain itu, faktor strategis, organisasi belajar membuat strategi-strategi yang sesuai dengan misi-misi perusahaan. Ya, jadi SDM penting sekali buat sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah faktor inovasi, bagaimana berinovasi dalam sebuah dunia kerja. Ya, jadi nggak sembarangan SDM itu ditempatkan. Bagaimana dia dapat mengatur karyawan, bukan ngatur aja, tapi peningkatan skill dari karyawan dan berbagai halnya harus dikembangkan. Ya, selanjutnya SDM juga bicara tentang perencanaan karir setiap karyawannya. Kenapa demikian? Karena karyawan punya jenjang karir dalam sebuah perusahaan. Makanya nggak salah kalau seorang karyawan itu yang menaikkan
jabatannya, yang menaikkan karirnya itu bagian SDM. Saya pernah memberikan contoh seorang karyawan diberikan job yang cukup banyak. Untuk beberapa kali saya adakan seminar, saya selalu mengatakan di Indonesia itu kulturnya beda di bidang SDM. SDM tidak pernah memuji karyawannya, pimpinan tidak pernah memuji karyawannya. Tapi pimpinan itu memberikan pekerjaan berlebih untuk karyawannya. Ya, karyawan dipaksa untuk dijajali pekerjaan-pekerjaan yang lebih. Tapi ada metode yang dipakai di situ. Anda diberikan satu pekerjaan, kemudian ditambahkan. Karena pekerjaan yang satu sudah selesai dan bisa diselesaikan walaupun itu pekerjaan harian. Ditambah lagi, kemudian ditambah lagi. Ini adalah faktor pengetesan buat Anda bisa memegang job-job seperti itu. Ketika Anda bisa semuanya, Anda levelnya dinaikkan jenjang karirnya ke bidang manajerial, ke bidang supervisi. Itu cara perusahaan menaikkan karir tanpa memuji. Dia akan membebani dulu, baru ketika Anda selesaikan semua, baru. Karena Anda dianggapnya mampu melakukan berbagai pekerjaan yang bisa dibawahi oleh bagian supervising, bisa handle oleh seorang manajer. Jadi kemampuan itulah yang digunakan untuk karyawan dapat. Nah itu contoh real dari perusahaan-perusahaan di mana perencanaan karir diatur secara realnya. Nah teorinya Anda baca di sini ya. Perencanaan karir seperti apa, ininya seperti apa, tapi konsekuensinya memang pekerjaan tentunya ya, kinerja Anda. SDM itu harus dapat mengukur kinerja karyawan. Ya bagaimana mengukurnya? Keberhasilan, bagaimana mengukur disiplin, bagaimana mengukur berbagai cara. Target market diukur, kemampuan ini mengambil target market diambil dari mana? Dari bagian manajerial marketing. Ya, bagaimana target marketnya? Anda seorang hebat dalam bidang marketing. Kalau Anda sudah bisa mengambil target ini, dikasih lagi target ini, dikasih target ini, akhirnya Anda bisa semua target. Ya, maka Anda dinyatakan sebagai orang yang mampu memimpin sebuah perusahaan di bidang manajerial marketing. Gitu ya. Oke, nah seperti itu tentang SDM untuk kali ini di video pendek. Baik, tetap smart belajar, tetap sehat, dan sukses selalu untuk Anda.